Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini Kak Maidelin, Kak Tata, dan Kak Angelin boleh bertemu dengan adik-adik semua dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kakak mau nanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua? Puji Tuhan, semuanya luar biasa dan diberkati Tuhan. Udah siap belum untuk ikut Sekolah Minggu hari ini? Yang siap untuk ikut sekolah minggu boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yeay, semuanya siap ya untuk ikut sekolah minggu. Ayo kita duduk yang manis, kita siapkan diri kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau puji nama Tuhan melalui lagu Selamat Pagi Bapa. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati agar kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik masih penuh dengan sukacita, amin. 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 Yuk, kalau dengan penuh sukacita kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Kita nyanyikan pujian I Say LOVE. Everybody needs some love.
Oke, saat ini kita mau memberi makan tubuh rohani kita. Selain memberi makan tubuh jasmani kita dengan makanan yang sehat, kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya tubuh rohani kita dipuaskan. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan dengan penuh sukacita nyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, semuanya baik, sehat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Pak Bu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar pelajaran Alkitab kita dalam sekolah minggu, pelajaran 1 sampai 12. Nah, anak-anak berarti sudah ada berapa minggu ya kalian belajar firman Tuhan. Nah, di pelajaran yang terakhir ini, di pelajaran 13, bahwa itu merupakan satu rangkuman bagaimana pelajaran 1 sampai dengan yang ke-12. Kalau pelajaran yang pertama itu tentang Yusuf, tapi tidak sepanjang apa yang diceritakan dari pelajaran 2 sampai dengan 12 tentang kisah Musa. Nah, anak-anak kasih Tuhan sudah siap dengan firman Tuhan? Yuk duduk dengan tertib, ajak mamanya, ajak papanya, ajak kakak adiknya untuk mendengar firman Tuhan. Kalian sudah mandi? Sudah sehat semuanya? Tetap jaga kesehatan ya. Di tengah pandemi ini, Kota Palembang masih zona merah. Kangen sekali rindu untuk bersekolah minggu bersama. Kembali ke sekolah baptis bersama-sama. Pada pagi hari ini anak-anak, di dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama, kisah tentang Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa, ya, Israel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itu di pelajaran 13, coba kita lihat tayangan di atas itu, di laptop atau di HP kalian, bahwa aku dapat mengingat kembali pelajarannya dari Keluaran pasal 4 sampai dengan pasal 20 tentang kisah Nabi Musa. Anak-anak yang dikasih Tuhan,
Nabi Musa diutus Tuhan pada waktu itu. Dia hanya seorang gembala. Tetapi Nabi Musa pada waktu itu dia sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Pada waktu itu dia tidak merasa yakin bahwa dirinya adalah mampu untuk memimpin bangsa Israel. Aku ini siapa Tuhan? Aku hanya seorang gembala. Aku tidak bisa apa-apa. Aku takut dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu orangnya keras. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Tidak mau diatur, bantah. Aku takut Tuhan. Aku hanya seorang gembala. Tidak bisa ngomong. Tidak cakap berbicara di depan. Aku gemeteran. Aku khawatir. Tidak bisa. Nah, anak-anak ketika pada waktu itu Nabi Musa di Gunung Horeb, Tuhan menampakkan diri melalui semak belukar, api itu ada suara, Musa, anakku yang kukasihi, kamu akan aku utus untuk menjadi pemimpin negeri ini. Bagaimana aku akan menyertaimu sampai kamu bisa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Musa katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak yakin, aku hanya seorang gembala, aku tidak pintar, cari yang lain saja, bukan saya. Tetapi anak-anak yang dikasih Tuhan, Musa hanya berserah sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah menunjukkan wajahnya, menampakkan diri kepada Musa melalui semak belukar, Musa meraih yakin. Tetapi Musa masih belum, masih minta tanda Tuhan. Tuhan, kalau benar-benar engkau memanggil saya dan mengutus saya, aku minta tanda dari Tuhan. Lalu 3 tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa pun terjadi. Dan Musa merasakan, ini yakin deh, kayaknya Tuhan yang mengutus saya. Tuhan menyertai saya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan benar anak-anak, ketika Musa dipercaya Tuhan dan Tuhan memberi janjinya kepada Musa bahwa akan menyertai dia dan memampukan dia untuk memimpin bangsa Israel. Dan pada waktu itu memang benar apa yang dikatakan Musa, bangsa Israel ini keras, suka mantah, suka bersungut-sungut, tidak mau bersyukur sama Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, benar. Ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Mesir, luar biasa, penyertaan Tuhan nyata, dan Musa benar-benar merasakan bahwa Tuhan begitu baik dan menyertai dia. Ketika pada waktu Tuhan merasakan ada tiang api, tiang awan, bahkan dikasih mana, bahkan dikasih burung puyuh, dikasih mara, Tuhan memberkati bangsa Israel secara luar biasa. Benar-benar Tuhan tidak bohong, ketika dia berjanji, Tuhan menepati dan menyertai Nabi Musa. Anak-anak tahu kan, ketika bangsa Israel masa kelaparan, ditekan dan dikejar, bagaimana kalian kalau dijajah? Enak enggak orang dijajah? Pasti tidak enak. Bangsa Indonesia pada waktu dijajah, enak enggak? Enggak enak Pak. Gimana? Tertekan hidupnya, makanya diatur, kemudian tidak bebas. Dan pada waktu bangsa Israel, dia benar-benar merasa tertekan, Tuhan Karim, seorang anak yang bernama Musa yang luar biasa. Tapi Pak Bom bukan menceritakan Musa pada waktu lahirnya, tetapi Pak Bom menceritakan bagaimana Musa sesuai dengan pelajaran kita menerima panggilan Tuhan di Gunung Horeb. Nah, ketika pada waktu itu Musa sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan memimpin bangsa Israel. Pada waktu memimpin bangsa Israel tidak mudah, harus membelah laut Tebrau, harus dipimpin dengan tiang api dan tiang awan. Kemudian kelaparan, marah-marah, Musa kasih tahu Tuhanmu, aku kelaparan, aku kehausan, aku ingin minum, airnya pahit, tidak enak. Mujizat Tuhan nyatakan, hei Musa, supaya airnya tidak pahit, letakkanlah tongkat di atas air ini. Kemudian air itu bisa diminum dan nikmati. Ketika kelaparan, Tuhan kasih mana. Pada pagi hari, wah luar biasa. Wah mereka sangat serakas sekali. Mereka makan roti, mereka makan burung-burung yang dikirimkan Tuhan melalui Musa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Memimpin bangsa Israel. Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Wah, hebat sekali Tuhannya Musa. Bangsa Israel tidak pernah bersyukur. Wah, terima kasih Tuhan. Kalau dia susah,
Ah Tuhan, Musa, kasih tahu Tuhanmu. Tuhanmu tuh jahat. Tuhanmu mau dengar enggak? Aku ini kelaparan, aku ini kehausan. Bagaimana nih Musa? Sudah mendekat bangsa Mesir, mau membunuh kita. Kita dikejar terus loh. Kita dikejar terus, nanti kita mati. Nah, penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika dia melewati Laut Teberau, Musa pun luar biasa. Tongkatnya yang begitu ajaib yang Tuhan pakai untuk membelah laut. Sampai akhirnya bangsa Israel bisa ke seberang. Bangsa Mesir mati, tenggelam, ada di dalam Laut Teberau. Luar biasa. Siapa bisa membelah laut? Siapa bisa membelah air? Tidak bisa. Kecuali karena Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, bangsa Indonesia dulu pernah dijajah. Tidak enak, rakyatnya menderita, makanya susah, tanaman-tanaman yang ditanam oleh penjajah disuruh rakyat Indonesia kerja rodi. Nah, di Palembang apa Pak Bowo? Tuh, pada waktu penjajah Jepang, rakyat kita, nenek moyang kita mati membangun jembatan Ampera, sejarah itu. Nggak enak ya, disiksa, digebuk, tidak dikasih makan dengan enak. Tapi perjuangan rakyat Indonesia, orang Palembang pada waktu itu luar biasa. Sampai sekarang kita bisa nikmati. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikian juga pada waktu itu bangsa Israel ditekan oleh bangsa Mesir. Hidupnya tidak enak, tidak bebas. Ketika Tuhan kasih Musa, tapi Musa ini kecapean ya, kadang-kadang Musa juga mengeluh, Tuhan ini bangsa Israel bandel, bangsa Israel tidak mau dengar-dengaran, bangsa Israel ini tidak mau bersyukur sama Tuhan. Kalau pas pada waktu enaknya dia senang, dia mau, pada waktu susahnya dia tidak mau bersyukur, tidak mau terima keadaan ini. Tapi Tuhan kasih siapa anak-anak? Kakaknya bernama siapa teman untuk melayani bersama-sama? Iya, Bapak Harun. Bapak Harun menjadi temannya Musa untuk menemani pelayanannya. Dan juga siapa? Ya, Bapak Yitro, mertua dari Musa. Dia memberikan nasihat kepada Musa. Musa, kalau kamu pimpin sendiri capek loh. Masyarakatnya kan banyak ribuan. Kamu bagi-bagi tugas dong sama teman-temanmu. Siapa komandannya, siapa regu kompinya, siapa yang akan memimpin ini, siapa bagian makanan, siapa bagian ini. Wah, dibagi-bagi. Oh, benar juga kata Imam Yitro. Benar Musa katakan, ya dikatakan Imam Yitro, saya harus membagi tugas ini. Dan dia katakan dengan kakaknya, Pak Harun, bagi tugas. Nanti saya harus begini, Pak Harun begini, bikin kelompok, kita bikin regu supaya nanti kita tugasnya bersama-sama. Yang berat tadi merasa ringan, semuanya bergandengan tangan untuk mengusir bahwa kita harus keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anak, penyertaan Tuhan tentunya yang ada. Nah, di dalam pelajaran yang berikutnya itu ada diceritakan seorang anak bernama Doni ya. Kalau kalian lihat di pelajaran Madia, ada anak bernama Doni. Doni ini setia membaca firman Tuhan. Dia setia juga ikut kegiatan sekolah minggu. Dia setia juga memuji Tuhan. Dia setia juga berbuat baik kepada orang lain dan menghormati orang tuanya. Tuhan kasih apa? Upah. Upahnya apa anak-anak? Yang diterima Doni. Kalian baca enggak? Ayo. Upahnya apa? Doni jadi anak yang cerdas, sukses belajarnya dan masa depannya. Anak-anak pengen enggak kayak Doni? Coba deh kalian lihat pelajaran sebelumnya bahwa ada cerita tentang anak bernama Doni. Doni rajin baca firman Tuhan. Dia setia menghormati orang tuanya dan mau dengar-dengaran nasihat dari Tuhan dan orang tua. Maka hidupnya Doni sukses dan sekolahnya pun pintar, mendapat juara. Wah, hebat sekali. Pak Bo yakin anak-anak sekolah minggu di Baptis ini pasti akan sukses. Nah, termasuk tadi ada kakak-kakak kalian yang di depan tadi, ada Tata, Madeline, Angel, itu dulu sekolah di Baptis loh, SD Baptis, hebat. Kalian mau kan sekolah di Baptis? SD Baptis luar biasa. Ini kakak Madeline sudah jadi dokter. Nah, ayo yang belum sekolah bisa sekolah di Baptis. Ikut sama-sama dengan kita, masuk di TK, masuk di SD, masuk di SMP. Luar biasa. Mereka dulu murid Pak Bo juga loh. Pintar-pintar, berhasil. Mengapa mereka Pak bisa pintar dan berhasil?
Wah, karena dia setia sekolah minggu, mereka bisa berbuat baik, mereka menghormati orang tua, dan mau dengarkan nasihat Bapak Ibu guru, makanya sukses. Mau ndak kalian? Mau kan? Pasti mau dong. Kasih tahu dengan yang lain, aku pengen seperti mereka. Kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Di mana sih mereka? Oh, makanya masih nasi, suka empek-empek juga mereka. Tapi mereka satu kuncinya, karena dia rajin dan taat kepada Tuhan Yesus. Ikut sekolah minggu, belajar di sekolah baptis, itu yang utama. Ya, mau kalian sukses seperti mereka? Mau. Mau enggak? Iya, pasti mau semua. Siapa yang sudah sekolah di baptis? Mau ya? Oke. Silakan nanti bisa mendaftar ke sekolah baptis. Sekarang lipat tangan kalian, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberkati kami. Tuhan, Engkau sudah memimpin Musa, memberikan pemimpin yang baik, yang mendengar Engkau dan mempunyai panggilan khusus dari Engkau. Tuhan, kami pingin supaya berhasil seperti Doni, supaya berhasil seperti kakak-kakak kami yang di depan tadi, agar kami mau membaca firman Tuhan, ikut sekolah minggu, dan kami ingin Tuhan berhasil di masa depan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, karena di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, pasti kita semua terberkati ya oleh firman Tuhan pada hari ini. Untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, bisa diberikan melalui QR Code yang ada di layar ya. Adik-adik, buat sekolah minggu-minggu depan diliburkan dulu ya. Kita akan bertemu kembali di sekolah minggu secara online di YouTube pada tanggal 11 Juli 2021. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada adik-adik atas partisipasinya untuk SIL tanggal 24 sampai dengan 26 Juni kemarin. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bagi Bapak Ibu wali murid maupun anak-anak untuk sama-sama mendaftar ke sekolah baptis baik TK, SD maupun SMP, dan anak-anak akan masuk kembali tanggal 12 Juli tetapi tatap muka secara berkala. Tunggu pengumuman berikutnya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah ikut sekolah minggu pada hari ini. Walaupun di rumah, kita tetap semangat ya. Rajin berdoa, Baca Alkitab, Jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.